Halo, this is TWS Pod, Talk with Us Podcast BEM FKK. Nantikan terus podcast kita di setiap bulan hanya di YouTube BEM FKK. Yeay! Halo teman-teman, welcome to TWS Pod, Talk with Us Podcast dengan BEM FKK. Dan saya Putri Zamita sebagai MC. Di episode kali ini kita akan berbicara santai dan seru dengan Gubernur dan Wakil Gubernur BEM FKK. Kita sambut, ini dia Kak Uma dan Kak Faril. Selamat pagi Kak Uma, Kak Faril, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, ya baik. Alhamdulillah ya. Untuk Kak Uma gimana? Selamat pagi juga Kak Mita, kabar aku baik. Kalau Kak Mita sendiri? Alhamdulillah sehat. Baik, untuk Kak Faril dan Kak Uma bisa disapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Hai teman-teman. Baik, inilah dia Gubernur dan Wakil Gubernur BEM FKK 2025-2026. Untuk hari ini kita bicara santai aja ya Kak. Oke. Kak Uma sebagai Gubernur dan Kak Ya, Faril betul. sebagai Wakil Gubernur. Baik, bisa dijelaskan sedikit Kak, apa sih BEM FKK itu? Terus nanti gimana untuk pengalaman apa yang didapat selama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur? Bisa dimulai dari Kak Uma terlebih dahulu. Baik, untuk BEM sendiri yaitu singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang menaungi Ormawa di lingkup fakultas. Nah, untuk pengalaman dari gabung di BEM sendiri, yaitu kalau dari saya, yang jelas menambah relasi, menambah pengalaman, menambah gimana sih cara kita mengatur di event atau acara, seperti itu. Mungkin dari Kak Faril ada POV yang lain. Baik, menurut saya, pengalaman saya selama di Ormawa ini tentunya di BEM FKK ini, yang pertama, saya mendapatkan relasi baru tentunya, dan saya juga harus beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan lingkungan organisasi yang baru. Terutama itu yang paling terasa bedanya adalah ketika kita sudah mempunyai pengalaman sebesar apapun, sebanyak apapun pengalaman kita di organisasi eksternal maupun organisasi sekolah SMA sebelumnya. Tetapi kita ketika masuk kepada organisasi kemahasiswaan kampus, itu terutama bagi saya itu cukup beradaptasi, harus beradaptasi lagi mengenai banyak sekali ketentuan-ketentuan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa itu sih. Untuk Kak Faril cukup banyak ya Kak pengalaman yang didapat selama bergabung di BEM FKK ini. Cukup banyak, terutama saya kan baru bergabung periode kepengurusan tahun ini. Ya. Dan alhamdulillah saya dipercayai oleh teman-teman FKK untuk menjadi wakil gubernur. Tentunya ini merupakan sebuah adaptasi yang cukup signifikan bagi saya pribadi karena memang saya memiliki cukup pengalaman di jenjang pendidikan sebelumnya di SMA itu juga mengikuti organisasi, namun untuk organisasi kemahasiswaan ini saya perlu sekali menyesuaikan apa sih yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa dan apa sih perbedaan dari transisi dari pelajar dan mahasiswa itu, apa yang membedakan itu. Dan saya tentunya menjabat sebagai wakil gubernur ini harus dapat menjaga nama baik, harus menimbulkan citra baik lah untuk BEM FKK ini, maupun itu di lingkup kampus ataupun di lingkup luar universitas. Baik. Untuk Kak Uma sendiri gimana nih? Apakah kaget atau gimana dengan jabatan Kak Uma yang sekarang? Untuk Kak Faril tadi kan sudah ada pengalaman nih Kak dari SMA ceritanya. Kalau Kak Uma nih gimana? Bisa diceritakan sedikit Kak? Oke, to be honest sih,
ngerasa kaget juga karena kan sebelumnya di periode yang sebelumnya itu saya menjabat sebagai anggota dan bukan kepala departemen ataupun bagian dari PPH. Saya sebagai anggota keagamaan hanya mungkin bisa dibilang let it flow. Jadi saya mengikuti arahan dari kepala departemen. Sedangkan pada saat ini saya menjadi gubernur atau bisa dibilang ketua BEM yang mungkin bisa dikatakan pemimpin dari sebuah kabinet atau organisasi. Mungkin orang bilang enak tuh jadi ketua, asik tuh. Iya, benar. Tapi beban yang dipikul oleh saya itu juga berat dan amanah yang harus saya jalankan juga berat. Namun dalam organisasi BEM ini sendiri bukan hanya saya yang berjalan, tetapi juga ada BPH dan juga ada departemen-departemen lain yang mungkin beban tersebut akan terasa ringan jika dibagi oleh kepala-kepala dan kaki tangan teman-teman saya. Kalau misal pengalaman organisasi, saya juga pernah mengikuti OSIS waktu SMP dan juga SMA. Dan kebetulan saya juga SMA-nya di pondok pesantren, dan di pondok tersebut saya juga menjabat sebagai salah satu pengurus pondok asrama putri, dan di sana saya menjabat sebagai bendahara pada periode saat saya kelas 11 dan juga saat saya akan lulus saya menjabat sebagai bendahara 1. Seperti itu, Kak. Baik, jadi ini keduanya sudah mempunyai pengalaman yang bagus di dalam organisasi. Cukup lah. Iya, jadi tidak terlalu kaget dengan hektik-hektiknya. Ya, lumayan sih, Kak. Iya. Lumayan hektik ya. Kita alasannya lumayan signifikan. menyesuaikanlah sedikit. Iya, beradaptasi. pasti ada adaptasinya ya. Apalagi Kak Uma sekarang sudah semester tua, semester Iya 7. nih guys, aku juga udah semester 7. Baik. Untuk syaratnya apa aja sih Kak untuk masuk ke BEM? Siapa tahu nih ada yang ingin join nanti, pasti banyak banget yang mau join juga dan mau tahu, bisa di-share gimana caranya? Baik, untuk teman-teman ataupun adik-adik yang mau join menjadi salah satu anggota BEM FKK, syaratnya kalian otomatis harus nih jadi mahasiswa UNUSA terlebih dahulu. Untuk IPK-nya berapa sih Kak? IPK 3,00 kalian udah bisa join di organisasi kami. Terus untuk minimal semesternya berapa nih? Kalau untuk jenjang sarjana itu minimal semester kalian yaitu semester 4. Kalau kalian dari D3. dari diploma itu semester kalian minimal dari semester 2. Kalau untuk ketentuan lain, misal kalian juga harus mampu berkomunikasi. Seperti apa lagi Kak Faril? Berorganisasi kayak di sini kita di BMFKK ini nggak perlu pengalaman yang cukup banyak, nggak perlu yang harus pernah ikut organisasi, terus punya bekal, punya fondasi organisasi di instansi sebelumnya maupun eksternal itu nggak perlu. Kita itu cuman perlu itu mahasiswa yang dimana mereka itu niat. Yang pertama itu niat, minat, terus komitmen. Nah, ini memang menjadi mutu dari BMFKK, memang menjadi patokan dari BMFKK sebelum-sebelumnya itu yang terpenting itu mahasiswa itu mempunyai niat, dia itu walaupun belum punya basic organisasi sebelumnya, kalau mereka itu punya niat, punya komitmen yang baik, diajak koordinasi, nggak malu bertanya, itu pasti bisa. Karena di sini itu sekecil apapun problem, sekecil apapun nggak paham atau miskomunikasi itu tetap akan dikomunikasikan dengan baik sesuai dengan departemen mereka, dengan kepala departemen, atau mungkin semisal nanti kepala departemennya tidak paham, nanti bisa tanyakan ke BPH agar mendapatkan solusi pemahaman gitu. Jadi untuk adik-adik atau teman-teman mahasiswa yang ingin join BMFKK ini nggak perlu takut, nggak perlu minder, nggak perlu intinya kebayang-bayang, aku ini nggak
nggak punya basic organisasi sebelumnya, nggak punya skill dalam berorganisasi itu gimana, intinya takut lah bakal kayak gimana, nanti nggak usah takut. Yang penting kalian itu niat, terus komitmen, terus apa ya, intinya nggak malu lah, nggak malu bertanya. Semisal kita belum paham atau nggak mengerti apa tugas kita atau apa yang harus kita lakukan, itu tanya aja ke departemen kalian, ke teman-teman kalian. Mungkin ya ini di departemen itu ada sedikit masalah. Aku nggak mau lah tanya ini, tanya temanku aja yang lain departemen, nggak apa-apa gitu. Baik, terima kasih Kak Oh ya Fari. Kak, ada yang kelupaan nih. Jangan Boleh, lupa untuk teman-teman atau adik-adik yang mau join, kalian juga harus menyertakan sertifikat PKKMB. Kalaupun kalian sudah mengikuti LKKMTD, TD. kalian juga bisa join. Udah. Baik, jadi teman-teman dengar sendiri bahwa syaratnya sangat mudah ya kakak-kakak. Dan juga sangat dibimbing nanti untuk masuk BEM, tidak perlu takut dan malu. Karena banyak teman-teman yang masih belajar juga. Untuk selanjutnya nih Kak, setelah masuk BEM, teman-teman pasti pengen diundang podcast, yaitu menjadi gubernur dan wakil gubernur BEM FKK. Gimana sih caranya supaya berada posisinya di posisi Kak Uma dan Kak Faril saat ini? Oke. Boleh dijawab? Untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur itu kita melalui pemira atau pemilihan raya. Dan untuk jika kita tidak mengikuti pemira, kita bisa melalui MUBES atau musyawarah besar. Tapi untuk peraturan yang sesungguhnya kita melalui pemira atau pemilihan raya. Di situ nanti kita ada beberapa kandidat yang akan dipilih langsung oleh mahasiswa di fakultas tersebut. Gitu Kak Mita. Terus nih, untuk gimana caranya menjadi kandidat? Apakah sebelumnya harus jadi BPH? Kalau enggak ya berarti enggak bisa, atau harus aktif banget nih, harus gini, harus gitu, gimana nih? Untuk menjadi kandidat gubernur dan wakil gubernur BEM FKK itu sebenarnya nggak perlu persyaratan yang cukup muluk-muluk, cukup tinggi, itu nggak perlu ya. Yang terpenting orang itu memiliki kemampuan yang utama ya, public speaking, yang paling penting ya, public speaking, terus berkoordinasi dengan baik, dia itu paham lah intinya. Namun untuk persyaratan yang paling penting, yang mendasar, yang harus dimiliki oleh calon gubernur dan wakil gubernur itu yang pertama, sertifikat LKMMTD. Sertifikat LKMMTD ini yang sudah tentu, itu menjadi persyaratan ketika oprek atau open recruitment masuk BEM FKK. Dan yang kedua adalah sertifikat LKMMTM tingkat menengah yang di mana itu wajib ya untuk gubernur, wakil gubernur, dan BPH BEM FKK. Terus mengenai ketentuan semester berapa untuk gubernur dan wakil gubernur itu, untuk jenjang S1 itu semester 6. Untuk jenjang S1 itu semester 6, dan untuk jenjang D3 karena keperawatan, karena FKK ini ada jenjang D3-nya, untuk D3 keperawatan dan D3 kebidanan itu, untuk jenjang D3 gubernur dan wakil gubernur pada semester 4. Begitu ya. Terus dan yang paling penting untuk gubernur dan wakil gubernur itu, meskipun nanti ada paslon, masing-masing paslon ya yang akan mencalonkan diri menjadi kandidat gubernur dan wakil gubernur, dan itu melalui pemira atau pemilu raya UNUSA kampus kita. Itu yang paling penting, meskipun kita istilahnya bertanding mendapatkan sebuah jabatan gubernur dan wakil gubernur, kita tetap keluarga besar BEM FKK, dan kita tetap menjunjung tinggi rasa keluargaan BEM FKK dan sportivitas ya. Tidak ada di dalam sebuah perlombaan itu, istilahnya perlombaan itu tidak ada saling menjatuhkan. Kita boleh berkompetisi menunjukkan siapa yang lebih layak menjadi gubernur dan wakil gubernur BEM FKK, tetapi jangan sampai ada unsur menjatuhkan satu sama lain, karena kita tetap satu bendera, yaitu BEM FKK. Terima kasih. Jadi teman-teman, itu tadi syarat-syaratnya yang harus kalian miliki saat mau
menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Oke, terus nih, pernah nggak sih kalian berdua tuh ngerasa overwhelmed gitu di BEM? Terus gimana nih cara ngatasinnya? Sebenarnya sih itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Kita harus pintar-pintar untuk memanage waktu. Kita harus pintar-pintar untuk membagi waktu. Mana nih yang lebih prioritas? Kita kan juga selain sebagai anggota BEM FKK, kita kan sebagai mahasiswa aktif juga. Ada yang semester 7, ada yang semester 5, yang dimana tiap-tiap semester tersebut memiliki kesibukan masing-masing. Mungkin ada yang tugasnya banyak, ada yang lab di praktikum, ada yang lab di rumah sakit, ada yang sudah praktik klinik di rumah sakit, seperti itu. Jadi kita harus pintar untuk memanage waktu, bagi-bagi nih mana yang lebih prioritas. Jadi untuk overwhelm sih mungkin enggak ya Kak Mita. Mungkin dari saya juga membagi waktunya itu lumayan oke juga sih. Bagus berarti Kak Uma cara bagi waktunya ya. Iya. Jangan sampai keteteran lah Betul pokoknya. banget, betul. Karena sama-sama penting ya Kak. Untuk prakteknya penting, sebagai gubernur juga sangat penting. Iya, betul banget. Untuk Kak Faril sendiri gimana nih? Kalau untuk saya sih belum, mungkin belum karena saya masih semester 5 saat ini. Dan sedikit klarifikasi ya, ini kasarnya sedikit klarifikasi. Jadi saya walaupun peraturan dari MPN itu menjadi wakil gubernur itu syaratnya harus semester 6. Tetapi kenapa kok saya semester 4 kemarin sudah menjabat sebagai wakil gubernur? Itu karena ya di BEM FKK ini cukup harus memperhatikan keadaan ya istilahnya. Kondisional, iya. Soalnya ini dari pembina BEM FKK itu agak ribet. Setengahnya gimana ya? Bingung. Untuk Fakultas Keperawatan dan Kebidanan ini, khususnya keperawatan dan prodi S1 Keperawatan dan S1 Kebidanan itu semester 6, semester 7 itu sudah banyak sekali praktek teman-teman. Banyak sekali mahasiswa itu yang magang di rumah sakit dan tentunya itu lepas tangan. Bukan lepas tangan sih, kayak apa ya? Nggak ada banyak waktu untuk di kampus gitu loh. Jadi kenapa kok wakilnya pada saat saya menjabat dan pada periode sebelumnya pun itu semester 4 itu karena biar ada yang bisa dipegang, ada yang nge-backup gitu dari kepemimpinannya itu yang stay di kampus gitu. Kalau semester 5, semester 4, semester 5 itu kan masih istilahnya masih longgar gitu, banyak longgarnya gitu. Terus untuk kewalahan sih belum sih saya, karena mungkin dari semester 5 juga masih sedikit longgar, jadi masih bisa lah untuk fokus pada Ormawa ini, kakak ini gitu. Begitu. Iya. Oke. Dari pembicaraan kita yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir, pertanyaan-pertanyaan saya, ada tahu nggak nih pesan untuk yang mau join BEM nanti? Pesannya gimana? Apa yang harus dipersiapkan di luar dari syarat-syaratnya tadi ya? Misalnya kayak mentalnya kah atau apanya? Dari Kak Fari dan Kak Uma ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Baik, untuk persiapan nih selain dari peraturan-peraturan yang ada tadi ya, mohon maaf HP saya terjatuh. Yang pertama pasti mental sih, kalian nggak boleh mental yang istilahnya mental tempe ya. Kalau di BEM sih nggak yang mendiskriminasi ataupun kasarannya apa ya Kak Farid? Menuntut untuk kamu itu harus paham, ya, harus gini itu enggak. Tapi mental juga tetap ya Kak, karena kita nggak bisa nih kalau mentalnya tuh ciut gitu, kamu hatinya tuh kecil, kayak gampang dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit ya baper, betul banget. Karena kita di sini kan
gimana ya, namanya juga berorganisasi gitu teman-teman. Kalau Pasti ada problem, Mbak. iya, Semuanya problem juga itu lagi wajar. masih belajar Iya, ya Kak. Jadi betul. kalau ada salah dan ditegur juga harus mau. Tuh, terus kalian juga harus ya kembali lagi ke tadi, harus pintar untuk memanage waktu. Mana nih prioritasnya? Takutnya kalau kalian udah aku nih anggota BEM, aku sibuk banget, nggak bisa aku ngerjain tugas kelompok ini, nggak bisa, aku sudah sibuk sama duniaku yang baru. Duniaku yang baru itu apa? Dunia BEM ini. Jadi kalian itu salah untuk memprioritaskan itu, padahal keduanya juga sama-sama prioritas, sama-sama penting. Jadi ya dari aku sih mental, terus kesiapan diri dari membagi waktu, lalu itu sih dari soft skill juga kalian juga harus mumpuni, tapi kalaupun kurang nanti bisa diasah bersama teman-teman BMFKK. Terima kasih untuk pesannya Kak Uma. Untuk Kak Faril, ada pesan yang mau disampaikan? Ya untuk sedikit pesan sih dari saya untuk adik-adik calon pengurus baru BMFKK yang mungkin memiliki minat untuk join BMFKK. Kalian ditunggu sekali kedatangannya di keluarga besar BMFKK ini, karena gimana pun juga organisasi kemahasiswaan terutama BMFKK ini butuh penerus, butuh yang namanya kaderisasi, butuh yang namanya generasi baru untuk menjalankan tonggak kepemimpinan, tonggak kepengurusan, untuk menjalankan amanah dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan ini. Dan tentunya di dalamnya itu kita itu sama-sama berkoordinasi, sama-sama belajar. Meskipun saya di sini sebagai wakil gubernur dan Kak Uma sebagai gubernur BMFKK juga masih belajar teman-teman. Juga masih ketika ada kekurangan atau ada miskomunikasi atau ada suatu hal apapun yang nggak kita pahami, itu kita koordinasi dengan teman-teman, dengan BPH, dengan departemen-departemen yang lain gitu. Jadi intinya kita di sini sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri, sama-sama ingin mendapatkan pengalaman baru, mengasah skill dan mengasah kemampuan berorganisasi. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah minder intinya. Apalagi bagi adik-adik yang mungkin kurang pengalamannya dalam berorganisasi sebelum join BMFKK ini, nggak perlu ragu ya, kita sama-sama belajar. Ketika kalian itu membuat kesalahan tuh kalian nggak langsung ditegur, nggak dimarahin, itu enggak ya. Yang penting kalian itu mau belajar, terus mau koordinasi, mau bertanya, itu nanti pasti akan dibantu, pasti akan dibimbing dari departemen-departemen kalian masing-masing gitu ya. Terus sedikit pesan bagi saya, untuk organisasi ini cukup penting untuk bekal kita setelah lulus dari dunia perkuliahan ini. Organisasi itu cukup penting untuk membekali diri kita, ya dimana kita itu nantinya akan dihadapkan oleh dunia kerja yang tidak dapat kita bayangkan waktu kita masih duduk di bangku perkuliahan. Karena dunia kerja itu tentunya nggak semulus apa yang kita bayangkan. Kita pasti akan dihadapkan oleh berbagai masalah, berbagai tuntutan kerja, berbagai deadline, dan apapun itu, yang hal itu nggak jauh-jauh banget kayak kita sedang di organisasi teman-teman. Jadi keuntungan lain yang kalian dapatkan di BMFKK ini adalah kalian memiliki bekal, seenggaknya itu nggak kaget-kaget banget lah di dunia kerja nanti gitu. Baik. Gitu Terima sih. kasih untuk Kak Faril atas pesannya, sangat penting sekali ya teman-teman, karena itu tadi dapat pengalaman juga yang sangat-sangat banyak, menambah teman dan relasi, kemudian menambah bekal kita untuk dunia kerja yang selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Kak Uma dan Kak Faril atas waktunya. Sama-sama. Sedikit saya menambahkan ya, sedikit. Boleh, silahkan. Sedikit menambahkan untuk BMFKK ini ya teman-teman, ya dimana kita itu merupakan badan eksekutif yang menjalankan kepengurusan, dimana salah satu tugas kita itu adalah
menampung aspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa terutama di lingkup FKK ini, kampus A ini. Jadi untuk kalian mahasiswa FKK ya, siapapun itu dari prodi manapun, kalau kalian masih mahasiswa dalam lingkup Fakultas Keperawatan dan Kebidanan UNUSA yang ada di kampus A ini, apabila kalian memiliki aspirasi atau kritik apapun itu mengenai kampus kita, mengenai sistem kepengurusan BMFKK yang mungkin nggak pernah terjun, yang mungkin nggak pernah terlihat kerjanya di lingkup mahasiswa, yang mungkin nggak pernah menimbulkan efek penting bagi mahasiswa, itu kalian sampaikan saja kritiknya. Nanti kami akan membuatkan platform yang dimana itu akan menampung sebuah aspirasi dari teman-teman semua di BMFKK ini, di FKK Fakultas Keperawatan dan Kebidanan ini. Jadi apapun itu keluhan kalian yang dimana menyangkut urusan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, sampaikan aspirasi kalian kepada kami, karena nanti akan kami ajukan kepada Civitas Akademika UNUSA yang dalam lingkup FKK ini adalah Budekan, di mana tugas kita adalah menaungi aspirasi, menaungi hak-hak mahasiswa yang ada di kampus A ini. Jadi tolong bagi teman-teman BMFKK, teman-teman seluruh prodi yang ada di BMFKK ini, tolong kekompakannya. Apabila ada suatu masalah, apabila ada suatu problem, itu nggak usah sindir-sindiran lah, nggak usah bikin gejolak di media sosial. Ya, langsung saja sampaikan kepada kami BMFKK. Apabila itu memang perlu kami naikkan kepada pihak fakultas, terutama Ibu Dekan, akan kami sampaikan, akan kami fasilitasi, dan akan kami tidak lanjuti sampai benar-benar menghasilkan sebuah hasil yang dapat kita terima bersama. Dan tentunya itu yang akan terbaik bagi kita, mahasiswa Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Itu saja dari kami. Jadi teman-teman bisa didengar sendiri ya, bahwa aspirasi kalian akan ditampung, kritik kalian juga akan tetap diterima. BMFKK juga ada Instagramnya yang bisa kalian follow. Kalian bisa juga DM di sana tanpa membuat kegaduhan di platform manapun atau di akun manapun. Di situ tempat kalian menyampaikan aspirasi dan kritik dari fakultas FKK ini ya teman-teman. Kita terbuka kok. Jadi semisal kita mau diskusi, semisal nggak mau rame-rame, aku DM di IG, maaf bahasa Jawa ya. Aku nggak mau DM di IG nanti yang lihat seluruh BMFKK, nggak apa-apa. Semisal kalian mau diskusi cuma sama BPH atau cuma sama gubernur dan wakil gubernur atau cuma sama saya saja, mungkin ada mahasiswa cowok yang nggak enak kalau diskusi sama cewek, nggak apa-apa. DM Instagram BMFKK, nanti ingin berdiskusi dengan siapa, kami terbuka. Kami memfasilitasi teman-teman semua, dan tolong disampaikan kalau ada aspirasi atau apapun. Fungsi dari BMFKK adalah untuk memfasilitasi itu semua. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast kali ini. Terima kasih untuk Kak Uma dan Kak Faril atas waktunya. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya hanya di YouTube BMFKK. Terima kasih. Bye.